klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Sebagai bentuk adab terhadap ustadz, kepada akhwat, khusus akhwat, dilarang untuk mengaktifkan fitur video. Kemudian kami menghimbau kepada seluruh jamaah untuk bisa mencatat faedah ilmu yang disampaikan oleh ustadz. Apabila memiliki pertanyaan, silakan gunakan fitur chat, kemudian ketik pertanyaannya, kirim secara private kepada co-host. Mungkin di sini namanya adalah MT Al-Khansa Cilandak dan juga Azaki Ramadan ya, Azaki Ramadan. Ada nggak? Nah, tapi mungkin ke hostnya ya, MT Al-Khansa Cilandak, untuk bisa memberikan pertanyaan secara private, bukan di general chat. Kemudian pertanyaan hanya akan dibacakan melalui chat di aplikasi Zoom dan via kolom komentar YouTube MT Al-Khansa. Kami juga membuka kesempatan bagi antum yang ingin berdonasi untuk operasional dakwah dapat ditransfer ke nomor rekening 7144387 Saya ulangi, 7144387 Bank Syariah Indonesia atas nama Dias Ratnasari. Baik jamaah sekalian, untuk bisa mengefisiensikan waktu kita pada siang hari ini, langsung saja kita persilakan kepada gurunda kita, Ustazuna Dr. Syafiq Riza Basalamah MA Hafizullah Ta'ala. Ustaz, kami persilakan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Kita semua menghadiri kajian ini dalam rangka menyempurnakan agama kita. Karena Allah Jalla Jalaluh memanggil orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara utuh. Kafah. Secara keseluruhan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ngikutin langkah-langkah setan. Mayoritas penduduk Indonesia Muslim. Tapi apakah mereka Islamnya 100%? Atau hanya 20% Islam? Atau Islamnya hanya 2,5%? Yang benar-benar memahami Islam dan mengamalkan. Maka semoga Allah Jalla Jalaluh melapangkan dada kita, memudahkan urusan kita, memahamkan kepada kita ilmu yang akan kita pelajari, dan memudahkan bagi kita untuk mengamalkannya dalam kehidupan ini. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah. Bicara zakat, rukun Islam yang keempat, kita sudah membahas tentang syahadatain, tentang salat, dan tentang puasa. Kita masuk ke pembahasan zakat. Mungkin tidak semua orang memerlukan pembahasan zakat ini. Karena dia berpikir, ya dia nggak punya apa-apa gitu yang untuk dizakati. Dia becak juga nggak punya gitu. Indahu fulus.
Ada kondisi yang seperti itu. Tapi boleh jadi kita belajar tentang zakat ini dalam rangka, ya, semoga Allah memberikan rizki kepada kita sehingga kita dapat mengeluarkan zakat. Ahibati fillah, betapa sempurnanya agama Islam ini. Karena memang ia adalah penutup semua agama. Nabinya penutup para nabi, kitabnya penutup semua kitab yang Allah turunkan. Ketika bicara dua kalimat syahadat, maka kita bicara tentang diri kita. Mana yang bersaksi? Ketika bicara tentang sholat, kita bicara tentang hak pencipta kita. Maka kita melaksanakan ibadah sholat. Tatkala berbincang tentang puasa, ya, kita berbincang tentang jiwa kita. Tundukkah dia dengan aturan Sang Pencipta? Karena seorang yang berpuasa harus menahan dari nafsu, mulutnya, perutnya, dan yang di bawah perut. Tatkala bicara tentang zakat, maka disinilah Islam bicara tentang kepedulian kepada masyarakat. Bicara tentang bagaimana mengentas kemiskinan. Bagaimana mengeratkan persaudaraan. Bagaimana seorang manusia merasa tidak hidup sendirian. Ada orang-orang yang hidup bersama dia. Yang bahkan Rasul SAW menceritakan tentang orang-orang lemah ini. Kata Nabi SAW, innama tunsarun wa turzaquna bidu'afaikum. Kalian tuh dikasih pertolongan sama Allah. Kalian itu diberi rizki oleh Allah. Kenapa? Karena orang-orang yang lemah di antara kalian. Subhanallah. Ternyata bab zakat ini salah satu bab rizki. Allah wajibkan. Kalau setiap muslim yang wajib zakat itu melaksanakan kewajiban ini, insya Allah kemiskinan akan berkurang. Akan ada kesejahteraan buat orang-orang miskin. Yang sejatinya zakat ini dikeluarkan setahun sekali, ya kalau bisa mencukupi biaya setahun hidup orang itu sampai nanti ada zakat yang selanjutnya. Ahibati fillah, di surat Al-Baqarah ayat 43, apa kata Allah Jalla Jalaluhu? وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah berserta orang-orang yang rukuk. Subhanallah, Allah perintahkan dirikan salat. Nggak cukup mendirikan salat aja. Seorang yang menjaga hablum minallah adalah orang yang baik. Tapi kebaikannya belum sempurna. Sampai dia wa'atuz zakah. Ini buat orang yang wajib ya. Sampai dia menunaikan zakat. Warka'u ma'arraki'in. Dan ruku'lah bersama orang-orang yang rukuk. Kita tidak hidup sendirian. Kita hidup bersama di muka bumi ini. Kita memakmurkan bumi ini pun bersama-sama. Adanya orang-orang kaya karena ada orang miskin. Kalau nggak ada orang miskin, nggak ada orang kaya. Emangnya tuh orang kaya menjadi kaya dengan tenaga siapa? Dengan tenaga orang-orang miskin. Dengan pemikiran siapa? Pemikiran orang-orang miskin yang bekerja sama dia.
Jadi terkadang sebagian orang merasa orang-orang miskin ini butuh sama dia. Engkau butuh sama mereka. Tanpa keberadaan mereka, rumahmu tidak akan pernah bersih. Tanpa keberadaan mereka, rumahmu tidak akan pernah ada. Siapa yang membangun? Siapa yang mengangkat pasir? Siapa yang mengangkat semen? Siapa yang mengangkat keramik? Siapa? Emangnya uang bisa mengangkat keramik? Menurunkan pasir? Nggak bisa. Manusia yang mengerjakan itu. Orang-orang miskin kebanyakan yang melakukan hal itu. Oleh karena itu zakat disyariatkan bukan untuk membuat orang kaya ini susah. Enggak. Zakat disyariatkan agar orang kaya ini hidup bahagia. Coba antum renungkan. Firman Allah di surat At-Taubah ayat 103. Apa kata Allah Jalla Jalaluhu? خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoakanlah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Subhanallah, kita lihat Allah perintahkan kepada Nabi untuk mengambil zakat dari sebagian harta mereka. Sebagian. Nggak banyak jemaah. Berapa zakat? 2,5%. Dari 100 juta, 2,5 juta. Tapi ternyata zakat yang diambil ini tutahhiru. Zakat itu membersihkan mereka. Menyucikan mereka. Kebahagiaan yang sebenarnya itu bukan terletak di harta yang berada di tangan. Tidak terletak di ATM kita. Walau di rumah yang mewah, enggak, di jiwa. Berapa banyak orang-orang kaya yang harus berangkat ke psikiater. Tidak sedikit konglomerat yang kalau mau tidur harus minum obat. Enggak tenang jiwa mereka. Nih kalau mau tenang. Agar engkau tidak menjadi budak dunia, tapi engkau menjadi pemilik itu harta. Sebagian orang itu dimiliki oleh harta, tidak memiliki harta. Yang mengatur hidup dia, hartanya dia. Yang seharusnya dia yang mengatur hartanya, tapi sebaliknya. Dia nggak punya waktu. Dia sibuk. Engkau yang punya duit, apa duit yang memiliki dirimu? Bukankah engkau bisa mematikan handphonemu? Nggak bisa. Ini bisnis kadang-kala, ya Allah. Kadang-kala jam 11 malam, jam 12, matikan handphonemu. Rasakan kau menjadi orang kaya. Matikan handphone. Oh nanti ya besok, apa kata besok? Mungkin besok Anda juga nggak hidup sudah. Wallahu a'lam. Dan ternyata tadi harta ini dapat menjadi azab dengan dikeluarkan zakatnya menjadi penenang. Maka ya Allah memerintahkan kepada Nabi SAW untuk mendoakan orang-orang yang mengeluarkan zakat itu karena doa Nabi buat mereka jadi ketenangan, kebahagiaan, kedamaian buat mereka. Allah Sami'un Alim. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Artinya nggak perlu engkau mengeluarkan zakat ria kepada manusia, nggak perlu. Nggak ada gunanya malah. Allah tahu engkau mengeluarkan zakat. Allah mendengar ketika engkau berdoa memohon kepada Allah SWT. Namun ternyata tidak sedikit manusia yang pelit, bakhil untuk mengeluarkan zakat.
Biasanya jamaah, orang kalau duitnya sedikit, ini seorang syekh pernah curhat, dia mengatakan, ini orang-orang yang tanya zakat sama kita, yang uangnya miliaran, 2 miliar, 10 miliar. Tapi yang triliunan nggak pernah tanya tentang zakat. Nggak pernah. Bukan nggak pernah ya, ada lah. Tapi curhat syekh itu, mereka sibuk sama dunia mereka. Kenapa? Karena orang ketika semakin banyak hartanya, semakin berat dia mengeluarkan zakat. Padahal sebenarnya sama zakat yang dia keluarkan tatkala dia punya duit 100 juta dengan tatkala dia memiliki duit 1 miliar, dengan tatkala dia memiliki duit 10 triliun, zakatnya sama, nggak berubah. Hartamu yang berubah. Jumlah kekayaanmu yang bertambah, zakatnya tetap loh. Masa Ustaz? Tetap 2,5%. 100 juta ya 2,5%. Bukan tahu 1 M jadi 3%, enggak. Tetap 2,5%. Sama waktu engkau keluarin 2,5%, 2,5 juta. Sekarang uangmu 1 miliar, engkau keluarin 25 juta, sama sebenarnya. Nilai 25 juta tuh sama 2,5 juta, sama. Sama gimana? Sama 2,5%. Ketika engkau punya 1 triliun, engkau keluarkan berapa? 25 miliar. Apakah nilai 25 miliar ini dengan 2,5 juta sama? Sama. Persis. Karena 2,5%. Nggak berubah. Engkau yang tambah makmur. Tapi orang kadangkala melihat kepada 25 miliar itu banyak sekali. Dia nggak ngelihat kepada 975 miliar. Maka Allah Azza wa Jal berfirman di surat At-Taubah ayat 34-35. Menceritakan sebuah hukuman bagi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Nah, tafadhal. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتروى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung, dan punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Allah. Na'udzubillah min dzalik. Hartanya nggak dibawa mati, tapi tatkala dia dibangkitkan pada hari kiamat, hartanya datang. Bukan untuk menolong dan membela dia, tapi untuk menjadi alat yang menyiksa mereka. Subhanallah, ketika ayat ini turun, para sahabat takut dengan urusan emas dan perak. Mereka mengatakan, kalau kita tahu ya Rasulullah, harta yang paling mulia, sehingga kita akan cari itu harta, kita akan kumpulkan itu harta. Kalau emas perak kita udah dengar ayatnya,
Dikumpulin jadi adab ternyata buat kita. Udah capek ngumpulinnya. Maka akhirnya Rasul SAW mengatakan kepada para sahabatnya, harta yang paling mulia adalah lisanun dzakir, wa qalbun syakir, wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala iman. Yang pertama adalah lisan yang pandai berzikir, hati yang pandai bersyukur, istri atau pasangan hidup yang membantu suaminya untuk urusan akhirat. Itu harta yang paling. Kalau bicara emas dan perak, hati-hati. Engkau harus mempertanggungjawabkan. Di antara pertanyaan yang akan ditanyakan pada hari kiamat adalah tentang harta. Min aina iktasabahu wa fima anfaqtahu. Dari mana kau dapat harta? Dari mana? Dan kemana kau infakkan? Kadang-kala kita melihat ada orang kaya ngeluarin zakat 1 miliar zakatnya. Allah, banyak banget ya harta 1 miliar zakat. Padahal seharusnya dia mengeluarkan 25 miliar. Tapi ketika dia mengeluarkan 1 M seakan-akan sudah orang baik. Orang-orang mendoakan dia. Padahal dia punya utang 24 miliar. Dia tidak. Maka tadi, bagaimana Syekh, ada seorang alim ulama curhat. Banyak yang tanya zakat ini, alhamdulillah. Tapi orang-orang yang hartanya itu nggak apa ya, yang masih berseri nomor uang dia gitu. Tapi yang udah kelewat sana udah nggak pernah tanya tentang zakat. Dia merasa ya udah anak keluarkan yang anak mau gitu. Oh, kok akan dimintai pertanggungjawaban. Memang di dunia ini kita ngelihat di Indonesia nggak ada orang yang datang ke rumah kemudian mengecek berapa jumlah hartamu. Nggak ada. Di masa Nabi SAW zakat itu diambil, dikirim orang. Engkau berapa jumlah hartamu? Dilihat. Punya kebun kurma, dilihat berapa nih hasil panenmu. Seperti tadi, sekarang kan enggak. Semua sukarela. Dan ada banyak lembaga yang menerima penyaluran zakat. Engkau kasih di sini 10 juta, sana 20 juta mungkin. Tapi engkau harus hitung. Kenapa kita belajar hari ini? Rasulullah SAW ketika mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman, beliau mengatakan kepada Mu'ad, Udu'uhum sallallahu alaihi wasallam ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Engkau ajak mereka agar bersaksi bahwa la ilaha illallah dan aku utusan Allah. Fa inhum ata'uka lidzalika. Kalau mereka taat, patuh kepadamu, fa'alimhum, kabarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka 5 waktu sholat dalam sehari dan semalam. Sama nih, 5 waktu. Berapa jam? 5 jam? Enggak. Kalau satu sholat 10 menit, 50 menit. Berapa persen dari 24 jam yang Allah berikan? Enggak banyak. Tapi banyak orang enggak sholat gitu. Fa'inhum ata'uka lidzalik. Kalau mereka taat, mereka mendirikan sholat, kasih tahu mereka. Annallaha aftarada alaihim sadaqatan, bahwa Allah mewajibkan atas mereka sedekah. Maksudnya zakat yang wajib ini. Tu'khadu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqara'i. Zakat itu diambil dari orang-orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang-orang miskin. Sehingga orang miskin ini cinta sama orang kaya. Orang miskin itu hatinya terobati. Dia melihat orang-orang kaya ini peduli sama mereka. Dan orang-orang miskin pun akan menjaga harta orang kaya. Rasa iri dengki akan hilang dari hati mereka. Jadi masyarakat yang orang-orang kayanya menunaikan semua zakatnya, insya Allah yang namanya tindakan kriminal itu akan berkurang. Karena masyarakat akan turut menjaga. Fulan, Masya Allah. Nggak ada yang ganggu Fulan. Fulan peduli sama kita.
kita tetangga-tetangganya, Masya Allah. Sampai ada cerita di satu tempat, kayaknya di Jember kejadian itu, ada satu orang kaya. Yang orang sekampung itu jadi security rumahnya dia. Mereka jagain. Kenapa? Karena dia peduli sama masyarakat. Dia keluarkan zakat. Bukankah kita ingin memiliki masyarakat yang saling mencintai? Maka zakat ini tunaikan. Ahibati fillah, syarat bayar zakat apa sekarang? Yang wajib mengeluarkan zakat adalah muslim. Jadi kalau ada orang non-muslim hidup di negeri muslim, dia nggak wajib bayar zakat. Dia bayar jizyah nantinya. Tapi kalau muslim wajib bayar zakat. Yang kedua, merdeka, bukan budak. Kenapa? Karena budak ini dia milik majikannya sebenarnya. Bukan hartanya aja. Orangnya itu milik majikan. Dan tidak disyaratkan dia harus baligh. Ini penting untuk diingat. Anak yatim, bapaknya meninggal. Bapaknya meninggalkan warisan tiap anak, umpamanya anaknya 2 laki perempuan. Yang laki dapat 50 miliar. Yang perempuan dapat 25 miliar. Ada zakatnya nggak? Mereka masih anak-anak, Ustaz, anak yatim. Nah, harta tetap harta gitu. Maka nggak diperlukan dia baligh. Nanti walinya yang akan membantu mengeluarkan. Kemudian nggak perlu dia berakal. Ada orang kaya, Ustaz, tapi stres. Dia udah nggak bisa diajak ngomong, Ustaz. Sholat udah gugur. Kewajiban sholat kan, puasa, sholat itu harus dia berakal, dia udah balik. Tapi untuk zakat, karena ini berkaitan dengan harta, maka akal dan balik itu tidak menjadi syarat dan ketentuan. Maka tolong yang punya kerabat yatim umpamanya, tapi dia punya harta, tolong dibantu untuk mengeluarkan harta mereka. Artinya zakat dari harta mereka. Oh, kesian mereka, Ustaz, mereka kan masih kecil. Ingat, zakat itu untuk menjaga harta mereka. Untuk menumbuhkan. Zakat ini secara bahasa artinya adalah yang suci, yang tumbuh. Jadi ketika diambil 2,5%, maka akan berkembang uang itu. Walaupun sebagian orang melihat nilainya berkurang loh, Ustaz. Gimana bisa berkembang? Dari 100 juta dikasihkan 2,5 juta, tinggal 97,5 juta. Nah, tapi berkahnya 97,5 itu berbeda dengan 100 juta ketika belum dikeluarkan zakat. Karena Allah Jalla Jalaluh sejatinya tatkala mewajibkan zakat ini untuk menguji manusia. Dia taat nggak sama Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, itu berkaitan dengan orang yang mengeluarkan zakat. Adapun berkaitan dengan harta yang dikeluarkan zakatnya, maka syaratnya yang pertama, harta itu dimiliki dengan sempurna. Milik dia, harta itu. Karena ada harta yang tidak dimiliki dengan sempurna, artinya milik orang banyak gitu loh. Bukan cuma milik dia aja. Milik bersama. Seperti ada model uang pensiun umpamanya. Ini bukan milik dia uang itu. Bisa jadi milik dia, bisa jadi enggak. Sebagian berpendapat umpamanya juga uang daftar haji. Milik dia enggak, jadi dia milik kita, ya enggak juga milik kita. Artinya uang daftar haji itu dimiliki oleh pemerintah karena mereka yang mengelola sudah. Tapi itu uang kita gitu loh. Maka yang seperti ini enggak ada zakatnya. Karena kepemilikan kita nggak sempurna dengan harta tersebut. Kemudian yang kedua, harta tersebut adalah harta yang berkembang. Rumah nggak berkembang. Mobil malah berkurang hartanya. Nilainya gitu kan.
alat-alat elektronik yang kita miliki nggak berkembang. Maka itu nggak ada zakatnya. Yang ada zakatnya itu yang berkembang, emas dan perak ya, perkebunan, kambing, sapi. Yang ketiga, sampai nisabnya. Nanti kita akan bicara berapa sih nisabnya. Artinya kalau uang atau harta kita sampai ke jumlah tertentu baru ada zakatnya. Nisab. Kemudian yang keempat, berputar 1 tahun. Arti harta itu sampai nisabnya, anggap nisabnya umpamanya 100 juta. Nisab 100 juta. 100 juta ini, umpamanya hari ini ana alhamdulillah duit ana jadi 100 juta. Atau ana hari ini punya emas dengan jumlah 85 gram emas. Hari ini. Dilihat nih berputar sampai bulan Ramadan belum wajib zakat. Oh, zakat itu bukan di bulan Ramadan. Yang di bulan Ramadan itu zakat fitrah. Zakat mal ini syaratnya berputar 1 tahun. Ternyata di bulan Ramadan duit ana itu ana pakai beli mobil buat mudik. Ana pakai. 100 juta tinggal 20 juta. Datang bulan Rabiul Awal. Duitnya nggak sampai nisab. Ada zakatnya? Nggak ada. Jadi benar-benar syariat Islam ini syariat yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang. Duitnya nggak ada. Ya nggak ada zakatnya kalau gitu. Loh, tapi pernah punya duit dia. Dulu pernah punya duit. Tapi berputar 1 tahun habis duitnya. Buat renovasi rumah, buat biaya anak sekolah, daftar ulang, akhirnya habis. Nggak ada zakatnya. Jadi ingat syaratnya mencapai haul, yakni berputar 1 tahun hijriyah. Ingat tahunnya itu tahun hijriyah. Kenapa? Kalau kita mengeluarkan zakat pakai masehi, maka kita akan telat mengeluarkannya. Perbedaan masehi sama hijriyah itu ya hampir 11 hari. Artinya sekarang tanggal 14 Oktober. 14 Oktober ya. Tanggal berapa? Hijriahnya tanggal 7. 7 Rabiul Awal. Kalau kita mengeluarkan, kita anak praktekkan ya. Coba ditampakkan, ada kalender di situ. Ini kalender yang ada hijriahnya, coba. Tanggal 14 Oktober 2021. Hijriahnya tanggal 7 ya. 7 Rabiul Awal. Baik, kita akan lihat tanggal 14 2022. Udah bisa tampilkan? Nah, dapat nggak dapat? Dan kita lihat nih bulan Oktober tanggal 14 2022. Oke. 14 2022 itu tanggal 18 Safar. 18 Safar. Atau 18, oh bukan. 18 Rabiul Awal. 18 Rabiul Awal. Bulan, coba dilihatin bulan ini. Bulan Oktober. Oktober. Oke. Oktober tanggal 14 kayak hari ini. Nah, lihat. Oktober tanggal 14 ternyata 18 Rabiul Awal. Jadi kalau kita ngeluarin zakatnya tanggal 14 Oktober, telat berapa hari? 11 hari. Jadi hal ini perlu diperhatikan. Bukan, anak pakai Oktober aja lebih enak. Bukan masalah lebih enaknya. Tapi kewajiban zakat ini yang disebut haul, itu berputar 1 tahun hijriah. Kalau enggak kita akan telat selalu. Telat. Makanya orang itu lebih enak gajinya hijriah apa masehi?
lebih suka Hijriyah. Kenapa? Karena dalam setahun kurang 11 hari. Hijriyah itu 355 hari. Masehi 65. Kira-kira seperti itu ya, Ma. Maka ingat, haulnya ini adalah haul Hijriyah. Sehingga ketika mengeluarkan tanggal 7 Safar tahun depan, 7 Rabiul Awal tahun depan, ya 7 Rabiul Awal. Kalau duitnya, alhamdulillah Ustaz, duitnya bukan malah berkurang, malah bertambah, keluarkan zakatnya. Ustaz, duitnya habis Ustaz, buat daftar umroh sama haji. Ya udah, nggak ada zakatnya. Taib. Yang kelima, harta tersebut merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok. Artinya, ya kebutuhan pokok itu kalau bicara sandang, pangan, papan ya, bukan harta itu dibuat makan gitu, enggak. Makanya kalau bicara nisab ini biasanya zakat itu memang untuk harta yang beku, untuk harta yang mengendap. Adapun yang dipakai buat kebutuhan pokok, Anda punya mobil Ustaz, Anda pakai mobilnya, nggak ada zakatnya mobilnya. Anda punya rumah Anda harganya 1 M, nggak ada zakatnya. Kenapa? Karena itu kebutuhan gitu, kau pakai. Tapi nanti ketika rumah itu dijual, mobil itu jadi barang dagangan, baru ada zakatnya. Jadi harta itu merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok. Jadi sandang, pangan, papan itu nggak ada zakatnya. Ana punya Ustaz beras di gudang. Berapa? Punyalah 1 ton. Tapi ini buat makan gitu loh. Memang kita makan. Ana belinya sekalian gitu ya. Untuk setahun umpamanya. Itu kebutuhan pokok yang dia makan. Hebatifillah. Apakah semua harta itu ada zakatnya? Tidak. Kalau kita melihat para ulama sepakat atas adanya zakat yang namanya al-athman, yaitu sesuatu yang ada harganya dari sisi emas yang dijadikan alat tukar ya, emas, perak, dan uang. Kalau bicara dahulu, mata uangnya itu ada yang namanya dinar, ada yang namanya dirham. Dinar itu emas, dirham itu perak. Sekarang ya udah ada rupiah, ada rupiah, ada dolar juga macam-macam. Maka itu pun seperti uang yang ada zakatnya. Oh, Ana punya emas Ustaz 20 gram. Ana punya duit cash umpamanya 30 juta. Gimana ngitung zakatnya? Yang digabungin nih. Mungkin kalau dilihat uangnya nggak sampai nisab, emasnya nggak sampai nisab. Digabungin, coba dilihat. Nyampe nggak nisabnya? Oh nyampe, baru ada zakatnya. Oh masih ada duit real. Oh masih ada duit umpamanya duit yuan, yen, apa. Baik. Yang kedua, itu tadi bicara al-athman ya. Emas, perak, dan mata uang. Yang kedua adalah al-an'am. Al-an'am ini hewan ternak. Binatang ternak. Unta, sapi, kambing. Orang kalau saya piara menjangan Ustaz. Saya punya kijang di rumah. Banyak kijangnya Ustaz. Ada berapa? Ya adalah 50 ekor. Enggak ada zakatnya. Jadi dari binatang itu yang ada zakatnya adalah unta, sapi, dan kambing. Dari pertanian ini apa aja yang ada zakatnya? Sebagian ulama berpendapat yang ada zakatnya adalah makanan pokok dan makanan yang dapat disimpan. Jadi makanan itu dapat disimpan. Seperti gandum, beras, jagung, kemudian mungkin kurma itu bisa disimpan ya. Kemudian anggur. Loh, anggur gimana disimpannya? Biasanya anggur disimpannya dulu menjadi zabib. Anggur itu menjadi kismis.
Seperti itu. Jadi ada buah-buahan yang memang dapat disimpan, dapat diawetkan. Tapi diawetkannya bukan di kulkas ya. Bicara hewan ternak, apakah Ustaz saya piara ikan lele Ustaz? Ada zakatnya enggak? Enggak ada. Ikan lele. Kalau ikan mujair, sama aja. Ikan lele, ikan mujair, ikan gurami. Yang ada zakatnya dari binatang tuh hewan ternak. Nanti kemudian ada zakat yang mungkin diperselisihkan oleh para ulama. Zakat urudit tijarah. Barang-barang yang dipersiapkan untuk perdagangan. Jadi kalau yang 3 hal tadi itu disepakati, tapi ada zakat yang diperselisihkan. Mamanya Ustaz, ana ini duit nafi fulus. Nggak ada. Tapi ana punya barang di toko. Nilainya 1,2 M. Duit cash nggak ada. Duit itu terus berputar habis. Jadi kalau bicara duit, maka dia nggak pegang duit. Mungkin dia ada duit 20 juta. Nggak nyampe ini shop nih. Tapi barang dagangan dia yang di toko nilainya 1,2 M. Apakah barang dagangan ada zakatnya? Iya. Pendapat yang rojih, barang dagangan itu ada zakatnya. Zakatnya nanti digabungkan dengan uang. Karena sejatinya barang tersebut fulus gitu loh. Yang masih menjadi barang. Dan dia berkembang. Biasanya seperti itu. Tapi kalau bicara emas. Sekarang bicara nisabnya ya. Emas itu nisabnya berapa? Ishruna mithqalan. 20 dinar. 1 dinar itu 2/4 gram emas. 2/4 gram. 4,25. Kalau 4,25 dikali 20 berapa jadi? 85. Betul. Iya. Ya 85 Ustaz. 85. Baik, jadinya 85. 85 emas murni. 85 gram emas murni 24 karat. Makanya kadang-kala kan ada orang yang nyimpen perhiasan. Ada emak-emak ini zakat perhiasan itu diperselisihkan oleh para ulama. Walaupun emas, tapi gimana? Ini perhiasan Ustaz. Sebagian berpendapat kalau perhiasan nggak ada zakatnya. Karena memang sesuatu yang dipakai, nggak berkembang duit itu. Tapi ada yang perhiasan dibeli untuk simpanan. Maka bagi yang menyimpan perhiasan, digunakan memang untuk simpanan buat dia. Kadang-kadang sebagian mengatakan, aduh daripada ana pegang duit, aduh cepat habis duit tuh, ahsan ana beli emas. Kalau dia punya perhiasan yang digunakan untuk simpanan, bukan untuk sesuatu yang dia pakai ya, tapi memang untuk simpanan, maka hendaklah dikeluarkan zakatnya. Jadi dimasukkan seperti emas. Tapi tadi dilihat, ada yang 70%. Dia punya 100 gram emas, perhiasan, murninya cuma 70%. Berarti itu cuma 70 gram. Sehingga nggak ada zakatnya. Tapi dia punya saat ini 70 gram. Dia punya fulus lagi 50 juta digabungin tuh. Kira-kira seperti itu. Jadi zakatnya berapa? 2,5%. Kalau perak ini 200 dirham. Jadi memang 10 kali lipatnya dinar ya. Karena nilainya dahulu ya seperti itu. Jadi nilainya 20 gram emas itu ya 200 dirham ini. 20 gram afwan. 20 dinar itu 200 dirham. Walaupun kalau sekarang perak tidak lagi dijadikan alat tukar. Orang menghargai duit itu dengan emas, tidak dengan perak. Sehingga harga perak turun ya. 200 dirham ini kira-kira ya 595 gram perak murni. Artinya hampir 606 on ya. 6 on. Tapi berapa sih harga
perak sekarang. Sehingga sebagian ulama menjadikan nisabnya zakat itu pakai yang paling rendah. Karena sekarang kalau bicara rupiah, rupiah ini mau dihitung emas, apa dihitung perak? Kalau dihitung perak, coba berapa harga perak sekarang? Ada yang tahu? 1 gram perak. Mak-mak nih biasanya yang suka belanja. Nah, harga perak hari ini. Nah, 11.300. Baik, kalau dikali 595, 6 jutaan lah. Iya, hanya 6 juta kira-kira. Jadi 6 juta udah wajib zakat. Orang punya uang 6 juta, kalau mengikuti hitungan perak, dia wajib zakat. Padahal orang punya 6 juta setahun itu miskin dia sebenarnya. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan yang menjadi patokan nisabnya itu nisabnya emas. Karena memang harganya perak tidak mengikuti harga emas sekarang. Sehingga patokannya ya 85 gram emas murni. Kalau bicara hewan ternak, onta itu 5 ekor. Yang punya 5 ekor onta wajib zakat. Zakatnya itu kambing nanti. Begitu juga kalau sapi yang punya 30 ekor sapi, baru ada zakatnya. Yang kambing 40 ekor kambing. Semuanya dengan catatan kalau binatang ternak ini yang digembalakan. Artinya hewan ternak yang nggak perlu biaya aja, yang memang biayanya cuma biaya mengembalakan. Kalau yang piara kambing di kandang, dia ngarit, dia kasih makanan, itu nggak ada zakat. Tapi yang seperti di mana? Di Australia ya, yang sapinya digembalakan, ya, kambingnya digembalakan, itu yang ada zakatnya. Nah, kemudian pertanian. Kalau pertanian ini tadi sudah disebutkan, nisabnya itu 5 ausuk. 5 wasak. 1 wasak itu 60 sok kalau nggak salah. Kira-kira seperti itu. Jadi para ulama memperkirakan kalau pakai kilo ya 720 kilogram. Gabah tuh. Kalau dapat gabah, yang panen gabah, dia dapat 7 kintal, 20 kilo, itu ada zakatnya. Gimana zakatnya? Zakatnya 10%. Kalau pengairannya gratis. Kalau pengairannya bayar 5%. Jadi dalam 1 ton gabah, dia wajib mengeluarkan, ya kalau dia bayar, berarti 50 kilogram gabah sebagai zakat dia. Ini yang padi umpamanya. Jadi kalau yang berkaitan dengan pertanian ini nggak pakai haul, tapi tiap kali panen. Tiap kali panen. Tapi ada rikaz. Rikaz ini harta yang tertanam. Yang sekarang mungkin di Indonesia kenal dengan harta karunnya, orang gali, mau emas. Gimana zakatnya? Atau tambang. Sebagian ulama menyamakan barang tambang ini dengan barang temuan. Ini pembahasannya panjang, barang temuan itu. Ditemukan di tanahnya siapa, nanti milik siapa barang tersebut. Tapi kalau ditemukan umpamanya barang temuan di tanah yang tidak ada pemiliknya, dia gali, kemudian dia menemukan di sana emas tersebut, maka dikeluarkan zakatnya. Berapa zakatnya? Kalau rikas ini zakatnya 20%. Dari semuanya kita lihat yang paling banyak itu zakat harta karun, harta tertanam ini. Kalau hasil dagangan 2,5%. Nah, bukan hasil dagang ya, barang dagangan 2,5%. Emas perak 2,5%. Oh, kalau pertanian mungkin kita lihat
agak besar 5% kalau bayar pengairannya. Kalau kambing tuh, kambing sama sebenarnya 2,5%. Kalau punya 40 kambing, 1 ekor kambing. Punya 40 kambing baru 1 ekor kambing. Tapi kalau harta temuan ini 20%. Bagaimana dengan harta, dengan barang tambang? Tadi Anda sampaikan ada khilaf di antara para ulama. Sebagian mengatakan kalau itu emas dan perak, ya sama. Gimana dengan emas hitam, minyak? Apakah ada zakatnya? Sebagian mewajibkan zakatnya. Hanya terjadi perselisihan. Apakah 20%? Tergantung cara pengelolaannya. Kalau cara mengeluarkan barang tambang tersebut membutuhkan biaya yang besar, maka 2,5%. Tapi kalau tidak, maka sama dengan barang temuan 20%. Ahibati fillah. Kalau bicara zakat nih, ada orang punya utang. Ustaz, gimana Ustaz? Ana punya duit, tapi Ana punya utang. Atau duit Ana ini ada di orang. Berarti orang yang punya utang sama dia. Kalau orang yang punya utang sama dia, para ulama menyebutkan, kalau orang tersebut mengakui dia punya utang. Ini ada 2 kondisi. Dia mengakui. Dia ngomong, Ustaz Syafiq, Ana punya utang sama antum. Berapa? 100 juta. Atau 110 juta. Taib. Antum mau bayar, Ana ada fulus. Antum mau bayar Ana sekarang? Ana bayar sekarang? Ana enggak, Ana belum butuh. Nah, yang seperti ini wajib kita keluarkan zakat. Karena uang kita berada di diri dia itu seperti titipan. Dia ngutang. Tapi kalau mau Ana ambil, uang itu ada gitu. Kondisi kedua, orang itu ngaku punya utang sama kita, tapi dia nggak bisa bayar. Atau dia nggak mau bayar. Gimana? Ada orang nggak bisa bayar. Dia punya utang sama Ana 100 juta. Nggak bisa bayar. Yang satunya lagi punya utang sama Ana 100 juta. Nggak mau bayar. Apakah Ana keluarkan zakatnya 200 juta? Enggak. Tunggu mereka bayar, baru keluarkan zakat sekali. Siapa yang berhak menerima zakat? Maka Allah sebutkan di surat At-Taubah, mungkin kita baca surat Taubah ayat 66, silakan dibaca. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Subhanallah jemaah ya. Ini aturan yang begitu detail. Uang diambil dari orang kaya, kemudian setelah itu dibagikan. Siapa? Pemerintah dapat? Enggak. Yang dapat orang-orang fuqara. Orang-orang miskin. Al-amil yang kerja. Yang ngumpulin zakat, yang membagikan zakat itu dapat. Karena dia bekerja. Dia diambilkan dari zakat itu sebagai biaya. Untuk pengelolaan zakat itu nggak apa-apa. Kemudian mu'allaf. Orang-orang ya yang diharapkan masuk Islam ya, atau dia baru masuk Islam. Kemudian wafir riqab. Untuk membebaskan budak. Kita sering dengar dalam Al-Quran. Ternyata boleh ya dalam Islam itu menggauli budak. Ada perbudakan dalam Islam. Nah, tapi dalam Islam ada usaha untuk membebaskan bumi dari perbudakan. Salah satunya uang zakat itu digunakan untuk itu. Kemudian orang yang terlilit hutang. Ana terlilit hutang Ustaz.
Kenapa? Ana beli mobil Alphard ini 500 juta kurang 400 juta. Bukan utang kayak gitu jemaah. Jadi biasanya orang-orang yang terlilit hutang karena memperbaiki dua orang yang bertikai, dia harus keluarkan uang yang banyak, atau dia terlilit hutang karena memang kebutuhan pokok dia, bukan untuk gaya hidup hutangnya, tapi hutang dikarenakan kebutuhan hidup. Kemudian disebutkan wa fi sabilillah, untuk jihad fi sabilillah. Jadi kalimat fi sabilillah ini ada khilaf di antara para ulama. Apakah membangun masjid masuk fi sabilillah? Apakah memberangkatkan orang haji masuk fi sabilillah? Memberikan para penuntut ilmu belajar fi sabilillah? Jumhur ulama berpendapat fi sabilillah adalah untuk jihad fi sabilillah. Kenapa? Karena semua yang disebutkan ini fi sabilillah. Ngasih orang miskin fi sabilillah, orang fakir fi sabilillah, membebaskan budak fi sabilillah. Sehingga makna fi sabilillah dalam ayat ini makna khusus, yaitu jihad fi sabilillah. Kemudian yang ke-8 adalah ibnus sabil, orang yang terputus, nggak bisa melanjutkan perjalanan karena kehabisan biaya atau kekurangan biaya, maka dia boleh dikasih dari zakat ini untuk melanjutkan perjalanan ulang dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ingat, ini adalah kewajiban yang sudah Allah tetapkan. Islam itu peduli banget dalam mengentas kemiskinan. Salah satunya adalah zakat, yang sebenarnya muslim nggak perlu dipaksa, karena dia ada kebahagiaan dengan mengeluarkan zakat ini. Ya, Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair. Jazakallah khairan, Masya Allah. Begitu banyak sekali faedah yang bisa kita ambil ya. Insya Allah semua bisa mencatat para jemaah, dan tentunya kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Kita akan masuk ke pertanyaan yang sudah masuk terlebih dahulu, sudah di hold oleh tim host. Ini kami akan bacakan. Yang pertama, ya. Assalamualaikum Ustadz, Afwan, Ana ada emas tiap tahun dikeluarkan zakatnya pas Ramadan. Saya mau tanya bagaimana cara penghitungan nilai rupiahnya, karena pada saat saya beli masih murah. Apakah nilainya dinilai pada saat beli atau pada saat sekarang? Saya suka menilai harga di angka kisaran 500 sampai 600 ribu. Lalu saya kali jumlah gramnya, lalu kali 2,5%. Bagaimana ini Ustadz, apakah sudah sesuai atau belum? Kemudian kalau misalnya masih ada yang kurang, apa saya harus keluarkan lagi kurangannya? Jazakallahu khairan. Nah, barakallahu fiik. Alhamdulillah jemaah. Ini pertanyaan menunjukkan keimanan. Walaupun dalam penghitungan zakat nggak ada orang tahu. Nggak ada yang tahu sama jumlah uang anak. Orang tua anak nggak tahu, ibu anak nggak tahu, istri anak nggak tahu, anak-anak nggak tahu. Uang itu milik anak. Yang tahu siapa? Allah Rabbul Alamin. Baik. Ketika dikatakan tadi punya simpanan emas, yang belinya dahulu. Kalau bicara belinya, emas ini kan fluktuatif, apa ceritanya? Hah? Fluktuatif, naik turun ya, fluktuatif. Artinya bisa jadi dia beli waktu itu harga 100 ribu, harga 200 ribu, terus naik. Ketika mengeluarkan zakatnya, bagaimana cara penghitungannya? Maka ikut harga emas hari dia mengeluarkan zakat. Karena sekali lagi, yang dikeluarkan itu tetap 2,5%. Cuma kita kadang-kadang merasa berat ya, Ma. Tadi Anda kasih contoh. Ketika antum punya duit 100 juta, antum keluarkan 2,5 juta. Itu 2,5%. Ketika antum punya duit 1 miliar, antum keluarkan 25 juta. Sama nggak nilai 25 juta dengan 2,5 juta? Sama loh. 2,5%. Ketika antum punya uang 1 triliun, antum keluarkan duit 25 miliar. 25 miliar yang antum keluarkan dengan 2,5 juta yang dulu antum keluarkan, sama nggak nilai? Sama aja. Sama gimana? Sama 2,5%. Artinya harta antum yang tersisa itu 97,5%. Bicara emas tadi,
Maka yang harus antum lakukan adalah ikut ketentuan hari ini. Kalau harga emas hari ini 800.000, maka dihitungnya 800.000. Berapa yang dikeluarkan? 2,5%. Oh, harganya naik 1 juta Ustaz. Walhamdulillah. Berarti uang antum tambah banyak. Berapa yang dikeluarkan? 2,5%. Kalau dulu ana nggak kayak gitu. Ustaz. Ana pertengahan antara membeli dan menjual. Dulu ana beli umpamanya 400.000. Sekarang harganya 800.000. Ana ambil tengah-tengah 600.000. Berarti kita punya utang zakat. Maka coba dihitung kembali. Berapa kekurangan yang harus dikeluarkan. Oleh karena itu, lebih baik kalau nggak mau mikir harga emas hari ini, maka dikeluarkan 2,5%. Punya 100 gram, ya udah 2,5 gram, selesai. Nggak tahu kita harganya berapa, yang Anda keluarkan adalah 2,5%. Oh, alhamdulillah Ustaz, Anda punya 1 kilo emas. Kalau mikir harganya kan ya Allah jadi banyak, udah antum keluarkan 2,5% dari 1 kilo. Berapa? 25 gram. Mau harganya 1 juta, mau harganya 500.000, nggak ada urusan. Karena antum mengeluarkan ya 2,5% dari emas yang antum miliki. Jadi seperti itu. Jadi kalau memang ada kekurangan dahulu, kalau memang masih ingat, silahkan diingat-ingat, kemudian ditambah. Karena memang waktu itu mungkin kurang zakat yang dikeluarkan. Jadi bukan 2,5%. Bisa jadi cuma 1%. Karena ngitungnya bukan 800.000, tapi ngitungnya 600.000. Maka di sini pentingnya belajar. Jangan sampai ada hak orang lain di harta kita. Karena kalau sudah sampai haul, sampai nisab, 2,5% itu bukan hak kita. Itu haknya orang-orang miskin. Kayak Allah murka ketika itu tidak dikeluarkan. Walaupun kau mengatakan, oh saya yang bekerja, saya yang capek. Iya, tapi Allah yang kasih. Allah yang kasih. Sehingga engkau diperintahkan untuk mengeluarkan oleh yang ngasih engkau harta. Hadza wallahu a'lam. Nah. Ustaz, yang selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz, apakah boleh kalau kita mengeluarkan zakat pada saat kita mendapatkan penghasilan, jadi tidak menunggu sampai nisabnya, dan bolehkah kalau kita keluarkan lebih dari 2,5%? Jazakallah khairan. Masya Allah. Ya, ahibati fillah, ketika kita bicara zakat ini, kita bicara keindahan Islam. Bagaimana Islam itu peduli sama umatnya. Tidak ingin membebani umatnya. Sehingga zakat itu hanya wajib dikeluarkan ketika sampai nisab dan berputar 1 tahun. Kalau bicara orang dapat gaji, lu gaji ini buat makan nantinya, buat beli pulsa, buat biaya sekolah anak-anak, akhir bulan tinggal berapa duitnya, sehingga nggak wajib dia. Maka dikatakan zakat itu sebenarnya harta yang mengendap, harta yang berkembang, yang mengendap, yang sampai kepada nisabnya. Tapi kalau antum tahu, ana tahu zat tiap tahun ana wajib zakat. Cuma ana cicil. Jadi pengeluaran zakatnya tiap bulan, pokoknya tiap bulan ana keluarkan 2 juta zakat. Oke, nggak masalah. Jadi zakat itu boleh disegerakan. Nanti di akhir tahun dihitung kembali. Ana sudah keluarkan, umpamanya kalau 2 juta tiap bulan, berarti dia sudah keluarkan 24 juta. Dihitung berapa harta antum. Oh, ternyata harta ana 2 miliar yang harus zakat. Berarti zakatnya 50 juta. Dipotong 24 juta tadi. Sehingga yang antum keluarkan 26 juta. Sisanya. Jadi diperbolehkan, sebagaimana Nabi SAW pernah meminta kepada Abbas zakat dia setahun atau 2 tahun diminta untuk dibayar di depan. Jadi diperbolehkan mensegerakan zakat, tapi nggak boleh menunda zakat. Baik. Pertanyaan yang kedua tadi berkaitan dengan lebih dari 2,5%. lebih.
Ahibati fillah, yang wajib itu 2,5%. Tapi setelah itu terserah. Makanya cerita Nabi SAW tentang seorang yang mendengar suara dari awan. Suara itu mengatakan, isqi hadiqata fulan. Sirami kebunnya fulan. Awan itu berjalan. Menurunkan airnya di sebuah pegunungan batu ya. Harrah, bebatuan. Kemudian airnya mengalir sampai ke kebunnya seseorang. Diikutin sama orang yang mendengar suara ini. Ketika sampai di kebun, dia ngeliat ada orang lagi ngatur jalurnya air. Dia bertanya, Mas, muka siapa namamu? Kata pemilik kebun ini, enggak, kenapa engkau tanya namaku? Kata dia. Ada apa? Namaku Fulan bin Fulan. Aku mendengar suara di awan yang menyebut namamu. Yang akhirnya sekarang datang ke tempatmu. Apa yang kau lakukan dengan kebunmu ini? Maka dia cerita. Bahwasanya dari hasil kebun tersebut, 1/3 dia sodakohkan. Zakatnya itu 1/3 dia keluarkan. Seharusnya kan 10%. Tapi dia keluarkan 1/3. 1/3 aku makan, 1/3 aku balikin ke modal. Jadi nggak ada masalah ketika orang mengeluarkan zakat lebih. Hanya saja orang itu harus dihitung. Oh, kira-kira udah lebih, bener lebih. Karena kalau bicara perasaan, namanya ada orang mengatakan, udah keluarin zakatnya berapa? Udah 20M sudah, keluarin. Banyak banget 20M. Ternyata hartanya 1 triliun. Berarti dia kurang 5 miliar. Dia kurang 5 miliar. Karena dia merasa udah banyak 20M. Tapi kalau hartamu 1 triliun, 20M itu kurang. Engkau diminta 2,5%. Seharusnya berapa? 25 miliar. Maka menghitung itu penting supaya kita, perasaan kita, ya, karena orang cinta sama harta, jadi merasa berat. Dilihat jumlahnya banyak, padahal masih kurang sebenarnya. Jadi nggak apa-apa, dilebihkan itu nggak apa-apa, tapi wajibnya 2,5%. Yang lebih dari itu akan dihitung sedekah. Karena pada hari kiamat, tatkala nanti dihitung zakatnya, akan ditanya, kalau ada yang kurang zakatnya fulan ini. Maka ditanya, hallahu min nawafil? Dia punya nggak sedekah sunnah? Oh punya, ya sudah. Pahala sedekah sunnah ini digunakan untuk melengkapi yang wajib. Seperti itu, wallahu a'lam. Nah, yang selanjutnya, Ustadz, izin bertanya bagaimana sesuai syariat jika zakat yang dipotong langsung, jika zakat kita ini dipotong langsung dari uang gaji bulanan kita, Ustadz. Seperti itu, Ustadz. Dan bisa jadi kalau misalnya gaji kita ternyata tidak sesuai dengan, tidak mencapai nisab, tapi kita ternyata sudah dipotong langsung oleh perusahaan. Bagaimana menurut syariat pandangannya, Ustadz? Nah, ahibati fillah, kalau ternyata memang nggak sampai nisab, berarti itu bukan zakat. Maka itu jadi sedekah sunnah. Karena dia nggak punya kewajiban mengeluarkan zakat. Inilah jamaah. Pentingnya kita belajar. Bahwasanya ternyata Islam itu rahmatan lil alamin. Makanya zakat itu dikeluarkan setelah kebutuhan pokok. Orang dapat gaji itu buat apa? Dia bekerja buat apa? Menafkahi orang tuanya, menafkahi keluarganya, anaknya, biaya hidup. Boleh jadi di akhir bulan, duit dia tinggal 500.000. 500.000 kali 12 bulan, berapa? 6 juta duit dia. Berarti dia nggak wajib zakat. Boleh jadi ada sebagian karyawan yang berhak menerima zakat. Maka kadangkala perusahaan, ya, hendaklah jangan sampai melakukan kezaliman kepada karyawan. Dia mewajibkan yang tidak wajib. Kalau memang dia belum wajib zakat, maka hendaklah tidak mengambil hak milik orang lain kecuali dengan keridhaan dia. Walaupun sedekah, nggak boleh kita datang ke rumahnya orang, terus anak ngomong sama dia, antum lihat dompetnya mana, sini, nih 200.000 sedekah antum nih 200.000 ya, barakallahu fikum. Buat bangun masjid nih, umpamanya. Nggak boleh kecuali dia ridho. Ya, jadi orang-orang beriman hendaklah
takut bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau sudah dipotong Ustaz, ya udah niatin sebagai sodakoh buat antum. Dan semoga suatu saat antum menjadi orang yang wajib bayar zakat. Jadi ketika dipotong bisa dimasukkan ke zakat memang nantinya, kalau memang diambil terlebih dahulu. Hadza wallahu a'lam. Nah. Baik Ustaz, yang selanjutnya, Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz, saya ibu rumah tangga berjualan online di rumah. Apakah setiap bulan wajib mengeluarkan zakat 2,5% dari keuntungan yang diterima, atau apakah sama dengan sedekah yang dikeluarkan setiap hari itu? Dan apakah boleh jika zakat saya itu diberikan kepada orang tua? Baik, Ustaz. Masya Allah. Barakallah fiik. Iya. Ahibati fillah. Tadi semoga dicatat ya, bahwasanya di antara syarat wajibnya zakat itu yang berkaitan dengan harta itu sampai ke nisab. Nisabnya kalau berkaitan dengan harta benda, emas, perak, dan uang itu 85 gram emas murni. Itu nisabnya. Kemudian berputar 1 tahun. Setelah berputar 1 tahun tadi, ya itu di luar kebutuhan pokok dia. Jadi uang yang mengendap sebenarnya. Tapi kalau sekarang tadi yang jualan online, apakah dia wajib zakat tiap bulan? Enggak, wajib zakat nanti tiap tahun. Zakat itu tiap tahun. Nanti dilihat kalau sampai hasilnya plus barang-barang yang ada. Jadi zakat barang dagangan itu include di dalamnya barang-barang yang masih tersisa. Umumnya di akhir tahun, Anda dapat duit alhamdulillah 50 juta. Barang dagangan apa yang tersisa? Alhamdulillah ada pakaian sekian, pakaian dinilai semuanya itu. Oh kira-kira itu 30 juta. Digabungin nih 50 plus 30. Baru setelah itu dikeluarkan zakatnya. Adapun mamanya anak nyewa toko nggak dimasukkan kepada harta karena udah habis duit itu sebenarnya. Untuk beli barang ini itu ya udah habis, tapi barang dagangan yang berkembang diperjualbelikan itu yang ada zakatnya. Jadi kalau ibu tadi tiap bulan mamanya dia mau mengeluarkan zakat, kalau dia mau menghitung zakat disegerakan, tapi tolong dihitung nantinya. Bisa zakat nanti ketika akhir tahun tetap dihitung semuanya berapa. Boleh jadi ibu nggak wajib zakat. Apakah zakat boleh diberikan kepada orang tua? Nggak boleh. Zakat nggak boleh. Tapi kalau anak mau ngasih orang tua, kasih nafkah buat orang tua. Kenapa? Karena anak punya kewajiban memberikan nafkah kepada orang tuanya yang tidak mampu. Jadi kalau bicara zakat yang wajib nggak boleh. Maka keluarkan nafkah, tetap dapat pahala ya. Jangan dipikir ketika anak ngasih sama orang tuanya, anak nggak dapat pahala. Bicara zakat ini tadi yang 2,5%. Dilewat itu, Anda mengeluarkan tiap tahun Ustaz sebenarnya 5%. Oke, 2,5% itu yang zakat, yang 2,5% sedekah. Kamu kasih buat orang tua, tafadhol. Nggak ada masalah. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan, Yas'alunaka madza yunfiqun. Orang-orang bertanya kepadamu tentang apa dan kepada siapa mereka berinfak. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Katakan kebaikan yang atau harta yang kalian infakkan itu yang paling berhak mendapatkan kedua orang tua. Tapi bukan zakat ya. Jadi selain zakat. Kalau zakat orang tua nggak boleh terima zakat. Kecuali dalam kondisi tertentu. Kondisi tertentu di mana anak ini sudah biayain orang tuanya. Dia memberikan nafkah kepada orang tua dari sisi kebutuhan sandang pangan orang tua terpenuhi. Tapi orang tua punya utang. Bolehkah anak membayar zakat orang tuanya dengan zakat? Ini bukan kebutuhan pokok, bukan nafkah lagi sudah. Jadi orang tuanya masuk gharimin tadi. Maka sebagian ulama membolehkan. Karena bukan untuk kebutuhan hidup. Kalau nafkah wajib, kalau ini sesuatu yang lebih dari itu, maka insya Allah nggak apa-apa untuk melunasi utang orang tuanya dari zakat. Yang 2,5% tadi. Hadza wallahu a'lam. Ustaz, selanjutnya, bolehkah zakat dari saudara yang bekerja di bank konvensional diterima bagi orang-orang yang masih saudara yang berhak menerima zakat, Ustaz? Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, mahibbati fillah. Jadi memang innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah tuh maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik.
Jadi orang yang mengeluarkan zakat dari penghasilan yang haram, maka Allah tidak akan terima. Tapi yang jadi pertanyaan ini, gimana dengan yang menerima, yang dikasih? Insya Allah nggak ada masalah buat mereka. Buat orang-orang miskin yang dikasih kerabatnya, yang kerabatnya tadi mungkin bekerja di tempat yang bercampur ya, atau halal haram maksudnya, atau dia kerja di bank riba, kemudian dia mengeluarkan zakat dari gaji yang dia miliki umpamanya. Boleh nggak? Mereka terima, nggak ada masalah buat orang-orang miskin. Tapi buat orang-orang yang mengeluarkan, ketahuilah bahwasanya Allah maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Kalau ingin diterima sama Allah, ingin zakatnya itu membersihkan harta dia, membersihkan jiwanya, maka dari yang baik. Karena ada seorang kawan, dia cerita, kenapa dia lama meninggalkan atau lama tobatnya dari bank riba. Karena dia bertemu dengan ustadz yang mengatakan, udah engkau tetap kerja di situ tapi banyakin sodakohnya. Yang jadi masalah ketika engkau sodakoh dari hasil yang dimurkain Allah, nggak akan jadi pembersih buat engkau. Tapi dari harta yang halal dikeluarkan, maka harta itu akan membersihkan dirimu, membersihkan hartamu, dan menjadikan engkau berbahagia. Hadza wallahu a'lam. Ustaz, yang selanjutnya, Ustaz, bolehkah kita membagikan zakat kepada yang berhak secara bulanan? Karena takutnya kalau diberikan sekaligus akan langsung dipakai habis oleh mereka. Dan sedikit klarifikasi, apakah boleh tadi kita memakai emas perhiasan yang dipakai? Seperti kalau misalnya kita pakai kalung emas, apakah emas yang kita pakai tersebut juga harus dikeluarkan zakatnya? Untuk klarifikasi. Nah, barakallahu fikum. Ya, ahibati fillah. Ketika sampai haul, maka harta itu adalah milik orang lain. Artinya hak orang lain. Yang boleh membagi bulanan itu adalah yang menerima zakat. Dulu kan tadi diambil sama pemerintah. Jadi pemerintah udah nyampein. Jadi kita udah nggak ada zakat. Di harta kita udah nggak ada. Udah milik. Udah diberikan. Kemudian nanti pengelola zakat itu memberikannya bulanan. Nggak ada masalah. Karena dia bukan pemilik uang. Tapi dia wakil atau dari pihak pemerintah yang memang ditetapkan untuk menyalurkan itu zakat kepada orang-orang tersebut. Jadi buat mereka penyalurannya tidak secara langsung karena memang ditakutkan uang itu habis, nggak ada masalah. Adapun kalau kita yang menyimpan, Ana punya kewajiban zakat mamanya 25 juta. Ana kalau kasihkan langsung Ustaz, duit ini habis. Gimana caranya? Maka berikan kepada lembaga yang memberikan kepada dia. Karena kalau ada pada kita uang itu, berarti belum keluar dari kita. Belum keluar dari kita. Atau kalau memang ada yang zakatnya, orang ini hartanya kan nggak selalu di satu waktu ya. Dia punya uang sekarang 100 juta, bulan depan dia dapat rezeki 100 juta lagi. Berarti untuk zakat bulan depan, Rabiul Tsani, itu di bulan Rabiul Tsani zakatnya. Ketika kita punya harta di Jumadal Ula, tambah 100 juta lagi penghasilan kita. Berarti zakatnya itu dikeluarkan bulan Jumadal Ula, bukan di bulan Rabiul Awal. Jadi memang ada yang keluarnya itu nggak satu waktu gitu loh. Satu waktu ini oke, 2,5%, 100 juta berarti 2,5 juta. Bulan depan Anda punya kewajiban zakat lagi Ustaz. Walaupun tadi boleh digabungin jadi bulan ini semuanya. Tapi kalau kita tadi menyimpan yang milik orang ya, sedangkan itu milik mereka, maka kita telah menahan hak mereka. Atau boleh kita datang kepada mereka, engkau punya, aku mau kasih zakat sama engkau. Jumlahnya 25 juta. Tapi titipin ke Ana ya. Engkau minta tiap bulan 2,5 juta. Itu punyamu. Jadi insya Allah nggak ada masalah yang seperti itu. Karena artinya kita meminta dia titip sama kita. Kita yang ngaturin gitu uang zakat itu. Karena memang ada orang-orang kalau dikasih zakat itu habis ya. Dan Allah mengatakan, وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا. Jangan kau berikan harta itu kepada orang-orang bodoh. Diberikan habis uang itu. Jadi kita juga harus berhati-hati ketika mengeluarkan zakat itu atau menyerahkan zakat itu kepada orang-orang yang akan kita kasih. Jangan sampai malah membuat mereka jadi rusak dengan harta yang kita berikan.
Adapun apakah yang kita pakai itu ada zakatnya, pendapat yang rajih, yang dipakai itu nggak ada zakatnya. Yang memang perhiasan dia pakai, bukan dia simpan. Tapi kan ada orang ketika punya uang, dia beli lagi. Dia beli lagi. Tujuannya memang untuk menyimpan. Kadangkala dia pakai. Tapi ada orang yang memang dia pakai. Memang tujuan dia beli adalah untuk dia pakai untuk berhias. Maka yang seperti itu tidak wajib zakat menurut pendapat yang lebih kuat. Hadza wallahu a'lam. Baik Ustaz, yang selanjutnya, Ustaz, bagaimana kalau misalnya kita baru tersadar mengenai hukum zakat di saat ini dan kita sudah melewati berbagai macam beberapa tahun dan ternyata saya sebenarnya sudah wajib untuk bayar zakat. Bagaimana cara kami untuk kasarnya mengkodoknya atau membayar yang lalai ini, Ustaz? Nah, barakallahu fikum. Ya, hibati fillah, yang pertama bagi orang yang baru sadar ya. Padahal dia sudah wajib zakat itu 10 tahun yang lalu. Apa yang harus dia lakukan? Bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dia telah meninggalkan rukun Islam. Zakat ini rukun Islam. Maka dia bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, yang konsekuensinya dia harus lunasin. Kalau ternyata ana udah nggak punya uang, ya udah, taubatnya insya Allah cukup kalau memang dia jatuh miskin. Berbeda nggak, ana punya uang saat sekarang. Ya udah, kalau engkau memang punya harta, dihitung, dikira-kira. Kira-kira. Umpamanya dulu ana itu tahun 2010, ana punya uang kira-kira sekian, dihitung. Itu yang dikeluarkan sama dia. Karena ini untuk menyempurnakan taubat dia, ini sesuatu yang bisa dikerjakan. Seperti orang yang punya utang puasa. Ana 10 tahun nggak pernah bayar utang puasa ana. Artinya dia seorang perempuan, setiap datang bulan, dia puasa Ramadan. Tapi datang bulan, dia nggak bayar. Sampai 10 tahun, baru dia belajar ternyata harus dibayar. Maka dia bayar tuh utang dia. Dan orang yang bertobat kepada Allah, Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju kepada Allah Jalla Jalla. Barakallahu fikna. Baik Ustaz, yang selanjutnya, Ustaz izin bertanya, apabila Ana mendapat harta waris dan saat haulnya Ana sudah bayarkan zakatnya, untuk haul tahun berikutnya bila uang warisnya masih ada, apakah harus dikeluarkan lagi ke Ustaz zakatnya? Dan bagaimana dengan emas? Jika zakatnya juga kita keluarkan di haul pertama, bila tahun depan jumlahnya masih sama, apakah harus dikeluarkan lagi Ustaz? Syukran jazakallahu khairan. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, ahibati fillah. Kalau bicara harta waris, kita dapat sekarang nih. Ana dapat sekarang pembagian waris, umpamanya Ana dapat 100 juta. Ana keluarkan 2,5%. Yang seharusnya mengeluarkannya itu kan tahun depan. Karena kan harus haul. Berarti Ana menyegerakan. Tahun depan berarti Ana nggak wajib zakat. Karena udah Ana bayarin nih. Berarti tahun depannya lagi baru Ana wajib ngeluarin zakat. Jadi seperti itu. Jadi bagi orang-orang yang mengeluarkan zakatnya itu sebelum haul, berarti ketika berputar 1 tahun, di tahun itu dia udah selesai, Ana udah lunas. Kalau memang jumlah uangnya sama tadi 100 juta, tetap 100 juta Ustaz. Ana keluarin 2,5%, berarti 2 juta setengah. Tahun depan, di bulan Rabiul Awal ini, Ana nggak wajib mengeluarkan zakat. Karena udah Ana bayar yang setahun ini. Berarti tinggal yang tahun depan. Mau dibayar lagi di awal tahun, nggak masalah gitu loh. Tapi kalau dia bayar di akhir tahun, maksudnya akhir tahun bukan di bulan Muharram ya, tapi di tahun depannya di bulan yang sama, maka nggak ada masalah. Jadi seperti itu, tetap zakatnya dikeluarkan tiap tahun. Sebenarnya bukan di awal tahun, tapi setelah lengkap 1 tahun. Seperti itu berkaitan dengan emas pula seperti itu. Jadi benar-benar orang ini orang kaya, berarti duitnya nggak berkurang gitu loh. Sebagian mengatakan, Ustaz, kalau dikeluarkan terus zakatnya Ustaz, habis tuh duit nanti. Enggak, akan berkembang tuh duit, akan berkah buat antum. Barakallahu fiik, mungkin kita ke pertanyaan terakhir. Nah, Ya Ustaz,
mungkin ada satu nih Ustaz ya. Nah, jadi pertama, Ustaz, apa hukumnya membayar zakat bagi wanita janda yang sementara dia tidak punya penghasilan dan penghidupannya dari pemberian orang lain, serta bagaimana kalau kita ternyata memiliki rumah di kota lain yang dari mulai selesai pembangunan nggak pernah kita pakai, tidak kita sewakan, apakah itu ada zakatnya juga Ustaz? Barakallahu fiik. Nah, mahibati fillah, kalau bicara zakat buat janda, tadi syaratnya itu adalah muslim merdeka. Mau janda, mau duda, asalkan dia punya harta yang sampai ke nisab dan berputar 1 tahun. Yang melebihi kebutuhan pokok dia gitu. Jadi kalau bicara janda nggak punya duit, berarti dia nggak wajib. Dia dapat pemberian orang gitu loh. Berarti dia nggak wajib. Tapi kalau janda ini ternyata punya duit dia. Dia dikasih orang, pokoknya sampai duitnya 100 juta dia punya Ustaz. Ketika berputar 1 tahun, dia wajib keluarkan zakat. Karena sudah sampai kepada nisabnya. Ada pertanyaan yang terakhir tadi berkaitan dengan yang punya rumah di kota lain. Maka lihat kenapa dia bangun rumah tersebut. Kalau bangun rumah tersebut sebenarnya untuk dijual lagi. Jadi itu masuk barang dagangan. Tapi enggak Ustaz. Memang rumah itu ya buat ditempatin. Kalau kita pulang ke kota itu kita bisa mampir. Berarti nggak ada zakatnya. Jadi rumah yang kita tinggalin, rumah yang kita punya umpamanya, ada yang punya villa, itu nggak dikeluarin zakatnya. Tapi kalau kita bikin rumah sebagai bentuk investasi kita yang kita akan perjualbelikan, maka dia masuk kepada barang yang diperjualbelikan. Mungkin kalau masa pandemi ini juga. Kadang-kala Ustaz, Ana mau jual rumah, tapi masa pandemi ini nggak ada yang beli Ustaz. Nggak ada yang tanya pun nggak ada. Ada zakatnya nggak? Sebagian mengatakan kalau memang nggak ada harganya, nggak ada yang mau beli, jadi nggak ada zakatnya, seperti barang yang nggak laku gitu. Tapi kalau ternyata nggak ada Ustaz yang beli, cuma harganya anak kepingin lebih tinggi, berarti laku rumah tersebut. Sehingga zakatnya di harga yang ditawar sama mereka. Kalau mau 1M, ya udah zakatnya dari 1M. Padahal kita kepinginnya 2M. Tapi kita, berarti ini nilainya 1M. Nanti dikeluarkan zakatnya ketika dijual. Atau laku ya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah Azza wa Jalla memberkahi harta kita dan menguatkan iman kita untuk berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khairan. Wajazakumullah khairan Ustazuna Dr. Syafiq Nizar Basalamah Hafizallahu Ta'ala. Dan kepada seluruh jemaah, tidak terasa sudah berjalannya waktu kita sudah sampai pada pukul 14.31, yaitu penghujung kajian kita di siang hari ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like channel YouTube MT Al-Khansa Cilanda untuk menyaksikan kajian lainnya. Kembali kami sampaikan, bagi antum dan antuna yang ingin berdonasi untuk operasional dakwah dapat ditransfer ke nomor rekening 7144-387-688 Bank Syariah Indonesia atas nama Dias Ratnasari. Kami ucapkan jazakumullahu khairan, barakallahu fikum kepada Ustazuna Dr. Syafiq Nizar Basalamah MA Hafizallahu Ta'ala, pengurus dan juga anggota Majelis Ta'lim Al-Khansa Cilanda dan juga Majelis Ta'lim Zafiyah, seluruh peserta yang ikut acara ini dan juga seluruh pihak yang telah membantu. Ana dari Abu Usman selaku moderator mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan khilaf selama memandu acara ini. Sampai jumpa di kajian selanjutnya. Tetap sehat selalu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.